Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, saya Aan Ansori, aktif di Gus Durian dan sekaligus koordinator jaringan alumni santri Jombang atau disingkat Jas Ijo. Melalui rekaman ini, saya ingin merespon apa yang terjadi pada almarhum eh, Balkis Maulana, santri di Pondok Al Hanifiyah Mojo yang tewas karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh seniornya. Duka mendalam bagi almarhum Balkis dan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Dan yang paling penting adalah kedepannya negara mau seperti apa terkait dengan maraknya praktek kekerasan fisik ya, kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan pesantren. Menurut catatan Jas Ijo, jaringan alumni santri Jombang, sejak Januari 2002 hingga Februari 2024, saya mencatat ada 12 kasus kekerasan fisik yang dialami oleh santri. Jadi kasusnya Balkis ini adalah kasus nomor 12 ya. Menurut rekapitulasi kami, 12 kasus kekerasan fisik itu terbagi pada tahun 2022 terjadi 5 kasus. 2023 5 kasus dan 2024 itu 2 kasus. Nah, yang perlu juga menjadi catatan penting bahwa dari 12 kasus itu ada sebanyak 6 kasus di mana santri itu meninggal dunia. Ya, jadi jika boleh merespon siapa saja santri yang menjadi korban kekerasan fisik yang meninggal dunia. Yang pertama itu adalah AM, kasusnya di pesantren Gontor Ponorogo itu terjadi September 2022. Lalu yang kedua itu dialami oleh inisialnya INF, santri pesantren Albert Karangjati Pandaan Pasuruan yang dikeroyok oleh seniornya. Kejadiannya 1 Desember 2022. Ia terbakar ketika praktek kekerasan itu, dibakar oleh seniornya itu. Sedangkan korban ketiga itu adalah santri dengan inisial BT usia 16 tahun, santri pondok pesantren di Kecamatan Geger Bangkalan. Ia dikeroyok para seniornya sekitar Maret 2023. Lalu yang keempat itu adalah inisial M, santri di salah satu pesantren di Paciran Lamongan. Tewasnya janggal dengan luka seperti penganiayaan. Peristiwa ini terjadi akhir Agustus 2023. Lalu yang kelima itu adalah inisialnya Mar, santri di pesantren di wilayah Kalipang, Sutojoyan, Blitar. Mar ini dikeroyok rekan-rekannya karena diduga mencuri begitu. Kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Januari 2024. Sebelum meninggal, ia dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo, Blitar. Sedangkan yang keenam itu adalah tentu saja Balkis Maulana yang kemarin itu mengalami praktek kekerasan kayak gini. Lalu ini catatan menarik bahwa semakin lama negara ini abai, tidak mengurus persoalan ini, maka yang menjadi korban adalah para santri. Jadi Jas Ijo secara singkat dan juga padat itu mendorong aparat kepolisian untuk menangani secara profesional kasus-kasus tersebut, termasuk membuka kemungkinan misalkan jika ada pengurus atau pengasuh yang terbukti terlibat dalam praktek kekerasan itu. Secara kebijakan saya melihat bahwa ini kekerasan fisik ini yang terjadi di pesantren di wilayah Jawa Timur itu seperti gunung es, dalam arti itu yang berhasil kami rekam dari media sosial. Kami menduga bahwa praktek kekerasan fisik itu juga jumlahnya lebih banyak lagi. Dan yang menarik bahwa sudah saatnya negara melalui Kementerian Agama itu memastikan bahwa
Yang pertama, tidak boleh lagi ada pesantren yang dalam tanda petik tidak resmi. Catatan kami yang mengamini dari catatannya Kemenak, Departemen Agama Jawa Timur, ada sekitar 1.200 ya, diduga ada 1.200 pesantren yang belum terdaftar di Kemenak kayak gitu. Sekarang bayangkan kalau misalkan mereka ini, pesantren ini tidak terdaftar secara resmi, bagaimana negara kemudian melakukan pemantauan ini? Ya, ini perlu juga dipikirkan. Jadi tidak boleh lagi ada pesantren yang atas nama kekhasan, keunikan, kemudian lepas dari monitoring negara. Sebab kalau ini lepas dari monitoring negara, maka kemungkinan tidak terlindunginya para santri itu hak dasarnya dalam mengenyam pendidikan itu semakin tinggi. Jadi tidak boleh lagi ada pesantren yang tidak terdaftar. Ya, tidak terdaftar seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang terdaftar, maka sebaiknya negara membantu proses itu, dan sembari melakukan proses itu, maka para santrinya itu juga bisa diletakkan atau dimigrasikan ke pesantren-pesantren yang memang sudah terdaftar dan masuk di dalam lingkungan Kementerian Agama. Yang kedua, setelah terdaftar, maka negara harus memastikan, Kemenak harus memastikan bahwa seluruh pesantren ini berstatus ramah anak, termasuk memastikan bahwa ada semacam satgas atau satgas anti kekerasan yang ada di sana. Tentu ini bukan pekerjaan mudah, tapi yang jelas bahwa keterlibatan negara itu menjadi sangat penting, mengingat begitu banyaknya angka kekerasan yang terjadi di pesantren di wilayah Jawa Timur itu sendiri. Jadi tidak boleh lagi ada pesantren yang pertama, tidak boleh ada pesantren yang tidak terdaftar. Semuanya harus mendaftarkan. Jika tidak mendaftarkan, maka negara punya kewenangan untuk melakukan penutupan, pembinaan, dan memastikan kemudian anak-anak yang ada di pesantren tersebut itu masuk di dalam institusi pesantren yang terdaftar. Yang selanjutnya, aku juga mendesak bahwa negara, Kemenak, itu juga merilis di websitenya berapa jumlah pesantren yang ada di Jawa Timur beserta dengan alamatnya, dan dari semuanya itu berapa yang belum terdaftar, berapa yang belum terdaftar dan berapa yang sudah berstatus ramah anak. Ini supaya memudahkan bagi orang tua untuk bisa memilih pesantren mana yang akan ditempati oleh anak-anaknya dalam belajar itu sendiri. Nah, pesantren tentu saja tidak boleh takut dan apalagi kemudian marah, karena bagaimanapun juga negara ini harus hadir sebagai mitra untuk memastikan marwah pesantren yang itu menjadi ciri khas dari Islam yang rahmatan lil alamin itu menjadi lebih kelihatan. Jadi saya sangat bersedih melihat begitu banyak angka kekerasan yang terjadi di pesantren, yang ini malah membuat publik menjadi tidak percaya lagi kepada eksistensi pesantren itu sendiri, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, itu press release dari kami, Anan Sori, Jaringan Alumni Santri Jombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.